Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan satu penantian dan merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana program besar yang telah diungkapkan oleh pemerintah dan telah diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada waktu yang lalu. Nah, terkait dengan informasi Bapak Ibu disampaikan bahwa 2,3 juta tenaga honorer otomatis diangkat jadi P3K 2024. Komisi 2 DPR RI menyampaikan bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN dimantapkan pada bulan Maret. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau pada Maret sudah mantap, berarti Aprilnya, tepat waktu sebagaimana yang telah disampaikan bahwa 6 bulan setelah pengesahan Undang-Undang ASN, maka terbitlah peraturan pemerintah terkait dengan penataan honorer di tahun 2024 tahun ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengumumkan berita positif terkait nasib jutaan tenaga honorer. Ketua Komisi 2 DPR RI dalam hal ini Doli mengatakan dan menyampaikan satu pernyataan bahwa sekitar 2,3 juta tenaga honorer dijadwalkan untuk segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini. Jadi untuk mewujudkan hal ini, DPR RI bersama pemerintah sedang menyusun peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang ASN pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dalam upayanya, Doli menegaskan komitmen untuk mengadakan konsinyering pada 6 Maret mendatang dengan rencana pengangkatan otomatis bagi 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata dan terverifikasi. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya, benar-benar menggembirakan dan menjawab keinginan dan apa yang telah direncanakan dan dipikirkan oleh honorer selama ini, supaya di tahun 2024 tahun ini, honorer yang telah terdaftar dalam database BKN diangkat otomatis. Nah, ini adalah satu informasi Bapak Ibu ya, yang mengatakan bahwa selaku Ketua Komisi 2 DPR RI menegaskan komitmen untuk mengadakan konsinyering pada 6 Maret mendatang dengan rencana pengangkatan otomatis bagi 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata dan terverifikasi. Semoga saja menjadi realita Bapak Ibu. Doli menjelaskan bahwa dengan pelaksanaan peraturan pemerintah terkait peraturan Undang-Undang ASN, diharapkan tidak akan ada lagi pemutusan hubungan kerja bagi honorer pada tahun 2024. Itu tegas Bapak Ibu ya. Ini tegas disampaikan, tentunya ini seiring dengan arahan dan mandat yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB dan BKN
yang disusul oleh surat edaran Menteri Pan-RB terkait dengan pelarangan PHK bagi honorer di tahun 2024 tahun ini. Terbukti yang seharusnya pemutusan hubungan dengan honorer itu sebenarnya dilaksanakan per 28 November 2023, tetapi hal ini tidak jadi oleh karena langsung terbit surat edaran Menteri Pan-RB terkait dengan hal itu, yang akhirnya honorer masih tetap bekerja sampai tahun 2024 tahun ini, dan segera akan ditata dan diangkat menjadi ASN. Semoga saja sebagaimana informasi yang disampaikan ini bahwa honorer nantinya diangkat secara otomatis. Demikian dengan tidak boleh mengurangi penghasilan dan tidak boleh ada PHK massal dan juga tidak menambah beban anggaran. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas keuangan daerah dan nasional. Meskipun Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa semua honorer akan diangkat menjadi P3K, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberikan klarifikasi bahwa ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar tidak dikecualikan dari pengangkatan tersebut. Jadi ini satu hal Bapak ya, dari apa yang dimandatkan oleh Presiden Jokowi dan telah dinyatakan bahwa honor diangkat menjadi P3K, hal itu diiring langsung oleh Menpan RB terkait dengan pemberian klarifikasi bahwa ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar tidak dikecualikan dari pengangkatan tersebut. Nah, artinya Bapak Ibu, Menpan RB melaksanakan apa yang disampaikan oleh Presiden pada arahannya terkait dengan pengangkatan honorer. Disampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kuota 1.605.694 formasi pada seleksi P3K 2024 dengan rincian kuota untuk instansi pusat dan daerah yang sebarannya juga adalah untuk P3K guru dan dosen, P3K tenaga kesehatan, dan P3K tenaga teknis. Rapat koordinasi antara Kementerian Pan-RB dan Komisi 2, Komisi 1 DPR pada 17 Januari 2024 membahas secara khusus nasib honorer. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa semua honorer, baik P3K, paruh waktu maupun penuh waktu, akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024 tahun ini. Meskipun ada seleksi P3K 2024, peringkat tidak menjadi penentu kelulusan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi ini salah satu faktor yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Meskipun ada seleksi P3K 2024, peringkat tidak menjadi penentu kelulusan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Ya, apapun ceritanya, misalnya sudah lulus pada seleksi dengan sistem pemeringkatan, kalau tidak ada anggaran daerahnya, itu kan tidak mungkin. Maka semuanya menjadi pertimbangan. Selain daripada ditentukan oleh pemeringkatan, dan tentunya ini juga ada pengaruhnya dengan keuangan daerah. Pemerintah daerah diminta segera mengusulkan formasi P3K 2024 dengan batas waktu konsolidasi usulan hingga 31 Januari 2024. Presiden Jokowi juga menetapkan kriteria honorer yang akan diangkat, termasuk harus terdaftar dalam database BKN. Jadi, target pengangkatan 1,6 juta honorer menjadi ASN P3K pada tahun 2024 didasarkan pada verifikasi dan validasi data honorer. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas juga menekankan bahwa seluruh pelamar seleksi P3K 2024 harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan melewati audit BPKP. Ingat Bapak Ibu ya, untuk 2024 tahun ini, para pelamar harus memenuhi syarat dan ditetapkan melewati audit dari BPKP.
Honorer yang tidak lolos audit akan dikeluarkan dari database BKN. Ini luar biasa. Semoga saja semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN itu sudah lolos verifikasi dan validasi. Tegas disampaikan bila honorer yang tidak lolos audit akan dikeluarkan dari database BKN. Akhirnya mengakibatkan yang bersangkutan tak bisa untuk mendaftar P3K 2024. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan penegasan-penegasan dalam rekrutmen CASN, ASN P3K 2024. Semoga apa yang disampaikan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI dan apa penegasan dari Menpan RB serta Ketua Komisi 2 DPR RI bahwa nantinya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN dimantapkan pada bulan Maret dan diupayakan akan dibahas dan bila sah ada kesepakatan ditetapkan honorer akan diangkat secara otomatis menjadi ASN P3K. Tentunya kalau otomatis berarti itu tanpa melalui tes Bapak Ibu ya. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.